Shalom Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Hanya oleh karena kemurahan Tuhan kita masih boleh ada di hari Sabat ini. Cinta kasih-Nya tak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Karena itu hari ini saya mau ajak Anda semuanya untuk kita akan datang memuji dan menyembah Dia. Kita akan puji Dia, kita akan bermazmur bagi Dia. Sebab kasih setia yang kita rasakan dalam hidup kita sungguh tidak pernah berkesudahan. Lebih tinggi dari langit,
baik. Semua baik Tuhan. Semua baik apa yang Kau buat dalam hidup kami. Meskipun seringkali kami tidak memahaminya, seringkali kami tidak mengerti Tuhan, tapi satu hal kami tahu, bahwa rancangan-Mu itu yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Waktu-Mu itu yang terbaik. Waktu-Mu itu yang terindah buat setiap kami. Terima kasih. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami tahu Tuhan, waktu-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Saat-Mu itu yang terindah buat kami. Karena itu ajari kami Tuhan, untuk tetap menantikan yang dari Tuhan. Untuk kami tetap menantikan Engkau bertindak dalam hidup kami. Sebab kami tahu Engkau Allah yang selalu tepat waktu. Terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau berbicara kepada setiap kami. Urapi telinga kami, untuk kami boleh dengar akan kebenaran firman-Mu.
dan mampukan setiap kami untuk kami menjadi pelaku setia kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siapkan hati pikiran kami untuk ditaburi benih firman yang terbaik. Demi nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, pada saat ini kami bersama-sama mari kita mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kita tidak bersama, tapi kami percaya Bapak Ibu sekalian di rumah mengikuti dengan sesama apa yang akan sampaikan kira-kira menjadikan berkat bagi kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, marilah di dalam saat-saat yang tidak menentu di hari-hari ini, karena kita sudah masih dihadapkan dalam suasana yang harus kita patut turut pada pemerintah karena aturan yang sudah dicanangkan, bagi tetap mendapatkan nikmat daripada Tuhan. Dan pada hari ini mari kita belajar bersama-sama untuk firman Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara sekalian yang di rumah, kita buka kitab kita bersama-sama. Kita buka dalam Kejadian 1 ayat 2 dan 3, di mana ini ayat yang awal yang sudah sampaikan. Ini membicarakan tentang penciptaan yang Tuhan lakukan untuk kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama kita baca untuk Bapak Ibu sekalian. Kejadian 1 ayat 2 dan 3, demikian firman Tuhan. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam hal ini, dalam ayat yang kedua ini, di awal juga tentang membicarakan, yaitu tentang penciptaan Tuhan yang dilakukan, karena di kitab Kejadian menciptakan Tuhan semesta alam ini, bumi dan semuanya terjadi dalam karya Tuhan yang luar biasa. Dan bumi masih gelap, kosong, belum ada apa-apa. Kalau kita bicara tentang gelap, maka kegelapan itu terjadi dalam hidup kita kalau belum ada suatu perkataan yang disampaikan. Itu mungkin kegelapan yang terjadi dalam hidup kita, yaitu tentang ekonomi kita, mungkin penyakit kita, pergumulan kita, pekerjaan kita. Dan mari kita belajar firman Tuhan ini lebih lanjut lagi. Nanti akan saya bahas tentang bagaimana untuk supaya apa yang kita lakukan ini ada perubahan yang luar biasa, ya. Bapak Ibu sekalian, pada waktu bulan yang lalu kita sudah melampaui, yaitu tentang hari Pentakosta, yang mana Pentakosta ini adalah turunnya Roh Kudus. Kalau melihat seperti itu, saudara sekalian, Roh Kudus sudah turun 2000 tahun yang lalu. Melihat firman Tuhan ini, dia masih melayang-layang di permukaan air dan belum terjadi apa-apa. Setelah Tuhan berkata di dalam ayat yang ketiga, di sana katakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu terjadi. Perkataan itu yang luar biasa ini menunjukkan bahwa ada kuasa, ya. Perkataannya Tuhan itu luar biasa, karena Tuhan itu penuh yang ajaib, yang luar biasa. Sehingga satu kata yang dikatakan oleh Tuhan terjadi terang, terjadi terang. Kembali pada pergumulan kita. Kalau kita membicarakan tentang sakit penyakit, tentunya tidak akan ada kesembuhan. Wah, saya sakit. Di sisi lain juga teman kita, oh saya sakit ini, saya dan sebagainya. Tapi mari kita belajar memperkatakan supaya sakit kita itu sembuh, ya. Percaya dengan kuasa, ya. Karena perkataan kita itu mengandung kuasa. Dengan judulnya yang belum saya judul tadi, ya, beri judul yaitu perkataan yang penuh kuasa. Bapak Ibu dan sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima kuasa dari Tuhan kalau roh Tuhan itu ada dalam hidup kita. Kita lihat di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, demikian firman Tuhan. Kita buka bersama saudara. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu,
dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perkataan yang luar biasa. Kita itu ada Roh Kudus. Pertanyaannya, apa sudah percaya di dalam Bapak Ibu sekalian ada Roh Kudus dalam hidupnya? Kalau kita sepakat dengan saya, ada. Saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, maka mulai hari itu Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Makanya kita jaga keberadaan Roh Kudus ini supaya jangan sampai dicemari, ya. Supaya tetap kita menjaga kekudusan kita jaga jangan sampai tercemari oleh karena mungkin dengan narkoba, dengan perkataan-perkataan yang tidak memberkati, dengan perilaku kita yang tidak juga memberkati. Tapi mari kita berubah, apalagi Roh Kudus itu kadang-kadang dicemari oleh merokok dan sebagainya. Saya tidak benci pada orang merokok, tapi mari kita jaga. Dan ini pun tidak usah diperdebatkan, rokok tidak ada ayatnya di Alkitab. Tapi kalau kita mengingat Roh Kudus ada hidup kita, maka kita harus menjaga. Karena merokok itu di samping mengotori Roh Kudus juga memboroskan menurut saya. Saya pernah sering pada teman saya yang suka merokok, ini mertamu di rumah, saya tanya, kamu rokoknya ini kalau satu hari habis berapa? 2 pak Pak. Harganya berapa? Ini punya ini 20.000. Wah, kalau 2 pak kan 40.000. Wah, luar biasa ya pengeluarannya. Berarti Anda satu hari minimal harus dapat penghasilan ya paling tidak 75 sampai 100. Untuk apa Pak? Untuk belanja keluargamu. Kamu rokok aja kamu hisap sudah 40.000. Nah, kalau Bapak, saya tidak merokok, wah enak Pak ya. Kemarin kan belajar. Saya dulu pernah merokok sebentar karena situasi ya. Tapi sekarang sudah tidak sama sekali. Setelah saya masuk sekolah di SMP, sudah saya tidak merokok. Karena merokok juga saya juga tidak kuat. Kalau saya menghisap rokok pasti saya seperti orang mabuk, makanya tidak saya teruskan. Kembali pada firman Tuhan, saudara sekalian. Setelah Tuhan mengucap buka mulut, maka terjadilah terang, ya. Itu sungguh luar biasa. Jadi kita juga bisa mengatakan sesuatu hal dalam kehidupan kita seandainya kita mengalami sakit penyakit. Katakan, saya sembuh, saya sehat, saya kuat dalam pekerjaan. Pekerjaan diberkati Tuhan, dipulihkan dalam nama Yesus. Perkatakan terus dan menerus tanpa henti-hentinya, ya. Saya juga pernah mengalami, saudara. Pada suatu hari saya diajak teman pagi-pagi jam 9 jam 10 diajak marung, saudara. Enak ya marung soto. Nah di situ dirajangi gubis, saudara. Enak, saya makan tambah lagi gubisnya, tapi tidak banyak tuhnya. Setelah saya tidur malam, pagi subuh itu bangun, waduh rasanya saudara cekot-cekot rasanya di kaki, kedua kaki. Tidak kuat, mau beol aja tidak bisa jongkok. Ampun nih Tuhan saya, apa yang terjadi hidup kita? Saya belum sadar, saudara. Setelah saya jalan-jalan ke saudara saya, kebetulan, kamu kemarin makan apa? Makan, oh ya itu kubisnya itu yang gara-gara kamu sakit. Nah, dengan itu sudah saya juga, waduh luar biasa ya. Padahal dulu waktu masih bujangan makan apa aja tidak terjadi apa-apa. Mungkin usia ini ya. Maka usia ini sudah harus kita dapat menjaga. Bagi Pak Ibu yang usianya 60 ke atas seperti saya ini, harus jaga pola makan, jaga segala sesuatunya lah supaya tidak terjadi suatu apa. Tapi yang penting kita harus memperkatakan. Saya juga waktu itu ya pada waktu sakit itu saya tidak ada di rumah, saudara. Saya di perantauan di daerah orang. Bisa berdoa dan berdoa, Tuhan ampuni saya, sembuhkan dalam nama Yesus, sembuh, sembuh, sembuh. Saya perkatakan terus setiap saat, setiap hari, maka berangsur-angsur itu akan sembuh. Ini juga berlaku pada ibu sekalian. Saat bapak ibu mengalami sakit penyakit, pergumulan, hubungan anak-anak yang kurang harmonis, ada yang mengatakan hubungan yang berantakan itu selalu ekstrim, saudara. Saya sebutkan kurang harmonis. Mari kita perkatakan. Dan kalau kita sudah ada dikuasai oleh Roh Kudus, jangan memperkatakan kepada anak-anak kita yang negatif. Itu akan terjadi, saudara. Apa yang kita perkatakan terjadi, juga apa yang kita tabur itu akan kita tuai, ya. Perkatakan yang baik.
anakku kamu menjadi anak yang pinter, sekolahnya kamu menjadi anak jenius, pinter dibekali Tuhan, takut akan Tuhan, ya, sama orang tua dan sebagainya. Pokoknya perkataan yang selalu positif itulah mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Oleh karena itu mari kita belajar bersama. Saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, perkatakan yang baik-baik kepada keluarga kita, pada orang lain, sehingga kita menjadi berkat, ya. Bapak Ibu sudah sekalian, kita ingat pada waktu Tuhan berjalan-jalan, jadi itu ada pohon ara, bagaimana Tuhan berbuat. Pohon ara itu pada waktu itu tumbuh subur baik semuanya, karena belum musimnya berbuah. Tapi Tuhan menguji. Tuhan mengatakan apa? Mengutuk pohon itu. Pohon itu tidak langsung mati, saudara, tapi sedang menggerogoti akarnya, ya. Sehingga lama-kelamaan akhirnya Tuhan pergi dan kembali lagi setelah berapa minggu berikutnya kembali, maka pohon itu sudah mati, saudara. Inilah perkataan yang mengandung kuasa. Demikian kita juga, mari kita belajar dan belajar untuk memperkatakan sesuai dengan firman Tuhan yang pada hari ini. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita pegang, kita sedang menghidupi perkataan kita. Semakin kita semakin sering memperkatakan, itu akan terjadi, terus-menerus akan terjadi. Di dalam hal ini mari kita lihat di dalam Amsal, saudara. Amsal 6 ayat 2, itu jelas dikatakan di sana supaya apa yang kita perkatakan menjadikan berkat bagi kita sekalian. Amsal 6 ayat 2. Jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu. Bapak Ibu saudara dalam kasih Tuhan, di dalam satu ayat ini ada dua kalimat, dua kata yang sama. Perkataan mulutmu dan juga perkataan mulutmu di bawahnya. Ini berarti menegaskan bahwa kita tuh ada kuasa. Itu belajar, ya. Dan belajar. Kita ingat pada 12 pengintai, apa yang mereka lakukan setelah mereka ditugaskan oleh Musa pada waktu itu, saudara sekalian. Yang 10 ini perkataannya negatif. Wah, saya sudah mati, sudah tidak kalah, kita sebagai belalang, dia tuh raksasa. Itu dikatakan tidak sekali. Setelah dia pulang ke campnya, teman-teman, ya opo kabare, waduh res, kita tidak mampu, kita mati, kita sudah bojen, ya. Ini perkataan yang negatif. Beda dengan yang dua, apa yang mereka lakukan. Kita positif, pasti menang, kita akan menduduki daerah yang akan kita tuju, karena ada mulutnya ini penuh kuasa, dengan penuh keyakinan bahwa Kaleb dan Yosua ini bisa menduduki. Sehingga yang 10 tadi tidak bisa menduduki tanah Kanaan, karena mereka memperkatakan terus sehingga terjadi apa yang mereka ucapkan. Oleh karena itu, mari saudara sekalian, kalau kita sudah diurapi dengan Roh Kudus, mari kita belajar bersama-sama memperkatakan apa yang baik. Apa sih bedanya perkataan yang baik dan jelek, atau kutu atau berkat? Itu terserah saudara, karena Tuhan telah memerintahkan pada setiap kita berbuat sebaik mungkin, dan apapun yang kita kerjakan, kita lakukan, lakukanlah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sehingga firman ini akan menguatkan pada setiap kita. Bapak Ibu, inilah sedikit apa yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, pada hari ini Engkau telah memberikan sesuatu yang baik. Apapun yang kami dengarkan, berarti semua menjadikan kuat bagi kami, dan kami mau belajar firman-Mu Tuhan, untuk selalu memperkatakan yang baik, maka yang positif, sehingga itu jadi terobos yang luar biasa, pemulihan yang luar biasa, pemulihan dalam pekerjaan, usaha, apapun yang kami lakukan, biar menjadi berkat bagi mereka semua, bagi banyak orang di selungan kita masing-masing. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu lebih lagi Tuhan, untuk menjadi selamat berkat-Mu. Materikanlah firman-Mu pada hari ini, sebagai umat-Mu yang selalu taat setia pada Engkau, mau melakukan segala sesuatunya sesuai dengan perintah-perintah-Mu Tuhan. Terima kasih, urapi kami semua, berkati kami semua, umat-Mu yang mendengarkan hari ini Tuhan, biar nasihat kami tetap di dalam Engkau. Terima kasih,
Inilah doa syukur kami pada hari ini Tuhan. Semuanya kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa bahkan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari katakan sama-sama amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, bersyukur buat saat ini kita sudah diberkati Tuhan, juga sudah dilayani oleh tim musik yang luar biasa. Saya sampaikan terima kasih banyak buat pelayanan kalian semua pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sebelum kita akan menerima doa berkat, saya akan sampaikan pengumuman untuk sepekan minggu ini. Untuk ibadah perwilayah tetap berjalan seperti biasanya. Kita mulai jam 6 sore, kita ibadah 1 jam saja ya. Kemudian jangan lupa saat ibadah wilayah kita memakai masker dan yang berketempatan menyediakan tempat cuci supaya kita tetap ada di dalam hubungan satu dengan yang lain. Kita saling menguatkan, kita saling mendoakan, kita saling menasihati. Bagi yang belum bergabung di wilayah yang sudah kami tentukan, monggo datang. Kita cuma ibadah 1 jam Bapak Ibu sudah yang kasih oleh Tuhan, karena kita masih belum memungkinkan untuk kita beribadah bersama-sama. Kemudian untuk tempat nanti saya share di setiap waktu dan hari yang sudah kami kesepakati bersama dengan tuan rumah yang minta. Nanti kami akan share di grup. Jadi Bapak Ibu yang masuk di dalam grup WA Shalom Ministry, monggo setiap hari dipantau ya, karena kadangkala ada perubahan hari ya. Untuk wilayah Jajak juga Yosomulyo juga Cimetuk, kadangkala kami mengalami perubahan hari ya. Jadi itu, dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menabur, baik itu diakonia, sukarela maupun 1/10 milik Tuhan, silahkan Bapak Ibu bisa menabur di rekening yang ada, transfer secara lewat bank ya, atau menghubungi kami. Dan saya percaya bahwa setiap apa yang kita lakukan untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Puji Tuhan, kita akan terima doa berkat pada saat ini. Kita akan satukan hati kita, sekali lagi kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur buat saat ini apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada setiap kami. Biar kami hidup dipimpin oleh Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga di dalam setiap kehidupan kami boleh selaras dipimpin oleh kehendak dan rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Pak Teguh Cahyono yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Berkati rumah tangganya, berkati masa tuanya, berkati dengan kekuatan kesehatan yang daripada Engkau, dan semua anak cucu menantunya diberkati oleh Engkau. Juga untuk anak-anak-Mu yang melayani Engkau saat ini, semuanya diberkati dengan berkat-berkat yang tidak pernah terduga, sebab Engkau berfirman, apa yang tidak pernah kami pikir, tidak pernah timbul dalam hati kami, itu yang Kau sediakan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau Bapa. Terima kasih, berkati setiap umat-Mu yang sudah beribadah saat ini, merenungkan kebenaran firman-Mu, memuji dan mengagungkan nama-Mu Bapa. Dimanapun mereka berada, kami percayakan dalam tangan kuasa-Mu, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, dewasa, orang tua, semua diberkati. Kami percayakan setiap kehidupan mereka Bapa, baik yang di kota Banyuwangi, di luar kota, bahkan yang ada di luar negeri, ke dalam kuasa perlindungan Tuhan. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami alami hari-hari ini, kami percayakan sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu, sebab Engkaulah kekuatan, perisai dan pembela dalam kehidupan kami Bapa. Kebajikan kemurahan-Mu senantiasa menyertai kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat saat ini. Kami percayakan seluruh umat-Mu semuanya dalam tangan kuasa-Mu, bahkan sepanjang minggu yang akan kami lalui, Tuhan senantiasa berjalan di depan kami. Bapak Ibu Saudara yang kekasih oleh Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu dan arahkanlah pandangan-Mu kepada Tuhan. Setelah Engkau beribadah bersama dengan keluarga masing-masing dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, belajarlah untuk melakukan dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Sekarang terimalah segala doa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya dari Putranya Tuhan Yesus, persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama berkata
Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.